Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan pesan yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir. Pesan ini sangat penting sekarang ini karena dampak virus corona yang sedang mendunia ini membuat banyak orang panik, khawatir, dan saking khawatirnya akhirnya akal sehatnya juga tidak main. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan God does not give us a spirit of fear, but love and a sound of mind. Ketika Anda ketakutan, ketika Anda panik, ketika Anda cemas, Anda bisa kehilangan akal sehat. Itulah sebabnya kita perlu waspada dengan apa yang ada di pikiran kita. Ketika pikiran kita dikuasai oleh rasa takut, karena pikiran negatif, takut mati, takut sakit, takut kena virus corona, akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Saudara-saudara, saya sekarang ini berada di Australia dan kemarin saya dengan istri pergi ke sebuah pusat pembelanjaan dan saya melihat langsung di pusat pembelanjaan itu yang namanya toilet paper sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena banyak orang di Australia ini yang panik, dan saking paniknya mereka membeli toilet paper yang begitu banyak jumlahnya karena ketakutan. Nah, saya tanya kepada teman-teman yang ada di Australia ini, apa hubungannya antara virus corona dengan toilet paper? Mereka juga bingung, saudara. Jadi, ketika kita dikuasai oleh rasa takut atau cemas atau panik, kita membuat tindakan-tindakan yang sifatnya shortcut. Kita ambil jalan pintas untuk menentamkan hati kita, seolah-olah itu yang akan menyelesaikan semuanya. Padahal sumber daripada kekhawatiran, sumber daripada ketakutan adalah kita kehilangan keyakinan. Orang yang sedang panik, orang yang sedang takut, itu seharusnya menyadari bahwa waktu Anda takut, waktu Anda panik, Anda kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Masih ingat pada waktu Tuhan Yesus mengajak para murid menyeberang danau dan tiba-tiba ada angin taufan yang berhembus, kemudian air masuk ke dalam perahu, kemudian para murid berteriak-teriak, "Guru, tidakkah engkau tahu kami akan binasa?" Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Yesus dibangunkan, kemudian Yesus berdiri dan dengan perkataan Yesus menenangkan, meneduhkan angin ribut. Kemudian Yesus menegur para murid, "Kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ketika kita takut, kita kehilangan kepercayaan. Ketika kita takut, kita kehilangan keyakinan. Nah, saudara-saudara, hanya ada satu yang bisa menolong kita membebaskan diri kita dari kecemasan, yaitu iman, yaitu kepercayaan. Makanya Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut? Di manakah imanmu?" Saudara, ketakutan ini sangat membahayakan hidup kita. Waktu kita takut, kita akan berpikir negatif, kita tidak bisa menghadapi kenyataan dengan sewajarnya, dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang bodoh yang bisa merugikan kita. Maka obat yang paling baik untuk menghadapi ketakutan adalah kembali kepada keyakinan, percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan seperti apa yang bisa meneduhkan kita di tengah-tengah ketakutan terhadap ancaman kematian karena virus corona, yaitu keberanian kita untuk mempercayai kembali bahwa Tuhan masih mengontrol dunia ini. Tuhan masih berkuasa atas dunia ini. Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih melindungi kita. Sehingga waktu kita meyakini bahwa Tuhan masih berkuasa, masih melindungi, masih menolong kita, kita tidak perlu harus cemas, khawatir sampai mengurung diri dan tidak berani menyentuh apa-apa, tidak berani keluar. Saudara, boleh saudara berjaga-jaga, boleh saudara waspada dan melakukan yang terbaik, menjaga kebersihan, tetapi jangan sampai kita panik, sampai kita kehilangan keyakinan bahwa Tuhan masih berkuasa menolong kita. Ingat baik-baik bahwa ketika Anda takut, Anda sedang membuang Tuhan. Ketika Anda takut,
Anda sedang kehilangan iman. Ketika Anda takut, Anda sedang lebih percaya kepada apa kata orang, percaya apa kata media, percaya dengan apa kata pikiran, dan Anda lupa meyakini apa kata Tuhan yang selama ini kita dengar sejak dari sekolah minggu. Bukankah Alkitab mengatakan El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa? Bukankah kita mendengarkan bahwa Alkitab juga mengajarkan Tuhan adalah melindungi kita? Dia yang menjaga, Dia yang menyertai, Dia yang akan menyembuhkan penyakit kita. Jadi saudara kita yang percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, saudara tidak perlu harus hidup dalam kecemasan sampai tidak bisa tidur. Dan pada waktu Anda tidak bisa tidur, akhirnya tidak terganti sel darah Anda, karena kekurangan tidur membuat Anda mengalami persoalan dengan sistem kekebalan tubuh saudara. Dan bahkan Anda menjadi sakit bukan karena virus corona, Anda sakit karena Anda takut dan khawatir. Benar apa yang dikatakan oleh Tuhan? Apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambahkan umurmu 1 hasta saja? Kekhawatiran tidak memperpanjang umur. Kekhawatiran memperpendek umur. Itulah sebabnya saudara, selain berjaga-jaga, menjaga kebersihan, tetaplah percaya kepada janji dan firman Tuhan yang akan menolong kita, yang akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Dan ingat baik-baik, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di tengah-tengah ancaman virus corona, jangan lupa hatimu harus gembira. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan, berdoa, memuji, bermazmur, agungkan namanya. Jangan terus panik mendengar dan melihat berita. Amin. Saya masih percaya Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan berkuasa atas umatnya, dan janjinya tidak pernah berubah. Dia akan menyertai kita.